Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Humrona. Nama saya Kinanti Valentina. Nama saya Gita Angga Utama. Kami dari kelas 12 MIA 2. Baiklah, di video kali ini kami akan membuat sebuah produk yaitu pupuk organik cair. Sebelum kita memulai untuk membuat produk tersebut, pastikan kita menggunakan masker dan juga sarung tangan. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai ke proses pembuatan pupuk organik cair, di sini sudah ada alat dan bahan yang perlu kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair. Baiklah, di sini ada Yang pertama itu adalah limbah ikan. Ada 250 ml air. 5 sendok makan gula pasir. dan di sini juga ada 250 ml air lagi. Di sini ada M4. Di sini ada botol berukuran 1,5 liter. Di sini juga ada curung dan juga ada sendok. Baiklah, untuk langkah pertamanya adalah kita akan menghaluskan ikan tersebut menggunakan blender. Baiklah, jika ikan yang digunakan sudah kita haluskan, kita masukkan ke dalam botol yang berukuran 1,5 liter. Baiklah, setelah gilingan ikan yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam botol, langkah kedua yang kita lakukan adalah mencampurkan gula dengan air, atau bisa dilarutkan menggunakan air panas. Baiklah, jika sudah larut, kita masukkan ke dalam botol yang sudah berisi gilingan ikan. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan 250 ml air biasa. Nah, untuk langkah terakhir kita masukkan M4. Lalu kita tutup. Setelah itu kita lap pinggirannya. Untuk langkah selanjutnya kita campurkan dengan cara dikocok seperti ini. Setelah tercampur rata, kita tunggu pupuk organik ini jadi selama 2 minggu. Halo, ini adalah hari ke-14 dalam proses pembuatan pupuk organik cair, dan ini adalah hasilnya. Dia berwarna seperti coklat kemuka-mukaan seperti ini. Selanjutnya
pupuk organik cair ini akan kita saring ke tempat yang lebih kecil dengan menggunakan corong dan juga saringan kecil. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita lanjut ke proses penyaringan limbah pupuk organik cair. Baik, ini adalah hasil pupuk organik cair yang sudah kami saring dan ini hanya tersisa cairannya saja, tidak ada lagi limbah-limbah ikan ataupun tulang yang ada di dalam pupuk cair ini. Nah, selanjutnya kami akan melakukan percobaan terhadap tanaman cabai yang masih kecil dan kami akan melihat perbandingan antara pupuk organik cair yang sudah kami buat dengan menggunakan pupuk yang sudah jadi, pupuk cair yang sudah jadi yang ada dijual di toko atau di pasar-pasaran. Dan kami akan membandingkan hasil dari antara kedua pupuk ini, manakah yang lebih bagus dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi, untuk percobaan pada tanaman cabai yang akan kita kasih pupuk organik cair ini dan juga pupuk organik yang ada di toko, kami akan lakukan pada hari besok. Baiklah, untuk menguji keberhasilan membuat pupuk organik cair yang sudah kami buat, kami akan mengujinya menggunakan tanaman cabai. Kami akan menanam tanaman cabai, apakah dia cepat dalam pertumbuhannya menggunakan pupuk organik cair yang sudah kami buat. Dan di sini sudah tersedia polybag yang berukuran 15 cm yang sudah berisi tanah bakar. Nanti kami akan menanamkan bibit cabai ini ke dalam polybag yang sudah berisi tanah bakar. Ini tanaman cabai yang sudah kita tanam di atas polybag yang sudah berisi tanah bakar. Lalu kita semprotkan pupuk cair yang sudah kita buat. Kita semprot 15 sampai 20 kali. Perkembangan tanaman cabai ini untuk 14 hari ke depannya kami akan tulis dan kami catat apakah dengan menggunakan pupuk organik cair dia perkembangannya lebih pesat ataupun lambat. Baiklah, kesimpulan dari praktikum kali ini, tanaman cabai itu lebih cepat tumbuh jika menggunakan pupuk kimia dibandingkan dengan pupuk organik cair. Walaupun pertumbuhan cabai lebih cepat menggunakan pupuk kimia dibandingkan pupuk organik, akan tetapi penggunaan pupuk kimia secara berlebihan bisa merusak kesuburan tanah tersebut. Dan apabila kita sebagai generasi penerus yang nantinya misalkan ada yang bekerja sebagai petani akan terus menggunakan pupuk kimia ataupun memiliki ketergantungan pada pupuk kimia, maka tanah pertanian kita seperti masuk dalam lingkaran yang salah. Dipakai semakin banyak, tanah semakin rusak. Dan tanah yang semakin rusak akan membuat petani semakin bergantung pada pupuk kimia. Pada akhirnya penghasilan petani semakin menurun akibat menurunnya produktivitas tanah yang sering dengan meningkatnya biaya akibat karena menggunakan pupuk kimia dibandingkan dengan pupuk organik. Akan tetapi penggunaan pupuk kimia secara berlebihan bisa merusak kesuburan tanah tersebut. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil praktikum ini adalah apabila ketergantungan pada pupuk kimia tidak bisa kita relakan, maka tanah pertanian kita seperti masuk dalam lingkaran yang salah. Dipakai semakin banyak akan semakin rusak, dan tanah yang semakin rusak akan membuat petani semakin bergantung pada pupuk kimia.
Pada akhirnya penghasilan petani semakin menurun akibat menurunnya produktivitas biaya akibat meningkatnya kebutuhan pupuk. Hal semacamnya ini tentunya nanti akan berdampak pada petani itu sendiri, karena petani harus diberikan pemahaman tentang dampak atau efek negatif dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Dan mungkin praktikum pembuatan pupuk organik cair yang kami buat ini bisa menjadi media pembelajaran ataupun pengetahuan bagi para petani yang ingin memulai usaha, baik itu usaha cabai ataupun usaha lainnya seperti tanaman tomat, tanaman kacang panjang dan lainnya. Nah, mungkin itu saja hasil praktikum dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.